Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Setelah kita melihat bagaimana kemarin pertarungan di balap Harris, entah kenapa vibe MotoGP ini beda banget. Jadi sudah hidup kembali dan teman-teman, kalau kita lihat komentar-komentar sampean rata-rata memang mengakui, Cak, bahwa kemarin adalah pertarungan musim ini yang paling seru. Bagaimana sekali lagi Marquez menunjukkan bahwa dia ternyata belum usai. Marquez is still Marquez, ternyata Marquez is back bahasanya, Cak. Nah, teman-teman, tahu nggak sampean? Ini memang setelah kemarin terjadi duel yang cukup seru dan Marquez mampu overtake Pecco Bagnaia pada last lap di tikungan 9. Ternyata setelah itu tidak hanya kita, Cak, yang antusias. Tidak hanya para pemerhati MotoGP, nggak hanya penonton MotoGP, tapi rumor-rumor yang sangat berkembang keras sekali bahwa saat ini bahkan internal Ducati pun sedang heboh. Internal Ducati sedang ada internal meeting, big meeting yang saat ini betul-betul membuat mereka pusing. Jadi teman-teman, sampean harus tahu bahwa Marquez sebenarnya bukanlah pembalap yang masuk radar dari Ducati. Marquez dipandang sudah usai karena sampean tahu sendiri bagaimana Marquez ya, sejak dia crash, sejak dia cedera, nyaris dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah Marquez yang dulu. Jadi dipandang Marquez sudah usai, Cak. Marquez sudah selesai karena dengan cederanya maka ketajaman Marquez sudah dikatakan gone, hilang. Makanya, Cak, ketika Marquez datang ke Gresini pada saat itu, apa yang terjadi dalam internal Ducati biasa-biasa saja. Mereka sih mengatakan bahwa mereka sangat exciting, mereka sangat happy karena ada seorang pembalap juara dunia 8 kali ingin menggunakan motor mereka. Itu adalah sebuah pride atau kebanggaan, itu kata Gigi Dalina. Tapi sebatas itu, mereka nggak berpikir untuk menarik Marquez dalam tim factory karena mereka memandang Marquez sudah terlalu tua dan Marquez bukanlah target mereka. Mengingat target atau ya bahasanya adalah filosofi mereka ya, mereka ingin mengangkat para pembalap muda untuk digembleng dan nantinya akan menjadi senjata mereka di masa depan. Tapi ternyata, Cak, setelah kita disodori ya di Harris kemarin bagaimana Marquez menunjukkan kalau menang dari depan ya untuk mungkin startnya di pole position atau di grid terdepan mungkin biasa. Tapi Marquez memulai balapan dari belakang di posisi 13 pada spin race dan juga pada Sunday race, tapi ternyata dia mampu masuk podium 2. Dan itulah yang membuat saat ini heboh dalam internal Ducati. Jadi, Cak, ada pro kontra di dalam. Rumornya sangat-sangat kencang bahwa sekarang ini manajemen dari Ducati, khususnya pusat, mereka sekarang ini berada dalam persimpangan. Di sisi lain, mereka tahu Jorge Martin adalah pembalap yang luar biasa. Martin mungkin the best rider Ducati saat ini. Angka poin itu nggak bohong. Namanya poin itu kan sudah jelas bahwa Martin saat ini menjadi the best rider Ducati. Bagaimana dia selalu menguasai di depan, baik dari sesi kualifikasi, free practice, dan juga spin race, termasuk juga Sunday race. Ini menjadi fokus Marquez, di mana Marquez sendiri mengakui mengejar title juara dunia saat ini belum cukup. Itu kata Marquez. Yang terbaru Marquez mengatakan bahwa jika mereka ingin bertarung melawan the best rider di Ducati, baik Pecco, Martin, tidak cukup untuk saat ini. Karena kenapa? Weakness atau kelemahan dari tim Gresini saat ini dipandang oleh Marquez, termasuk juga Marquez sendiri, mereka kurang bagus atau kurang cakap pada saat kualifikasi, free practice, dan ini membuat mereka gagal kemarin masuk ke Q2. Itulah yang membuat Marquez saat ini merasa mereka missing something. Jadi we miss something, yakni adalah bahwa mereka tidak konsisten untuk start di posisi terdepan. Itu penting, Cak. Karena jika enggak ya sama tahu sendiri, Marquez begitu suffering pelan-pelan ya. Jadi menggodok pelan-pelan step by step ya, ibaratnya bahasanya Marquez memasak, Cak. Dari belakang pelan-pelan melangkah overtake satu persatu dan pada akhirnya berhasil. Tapi sebenarnya itu effortnya luar biasa, effortnya susah dan kata Marquez ini sepertinya nggak akan bisa diulangi lagi sebab biasanya model seperti kemarin start dari 13, finish kedua itu bisa saja hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Itu artinya tidak mudah sama sekali. Nah, kembali lagi kepada Ducati. Ducati, Cak, sekarang ini seperti sudah WB spill kemarin, Ducati sekarang ini mereka sedang dalam persimpangan antara Enea Bastianini, Jorge Martin, dan juga Marquez. Yang menjadi penekanan kemarin, ya rumornya mereka sudah cukup yakin dengan Martin. Karena mereka memandang secara histori, Martin adalah pembalap yang memang ya besar bersama Ducati, Ducati besar bersama Martin pula. Dan Marquez baru datang, Cak. Marquez baru datang
Dan ini membuat Ducati cukup yakin Martin lah yang akan dipilih oleh mereka. Sementara Enea sepertinya akan dicoret karena ya mereka memandang sudah diberikan kesempatan tapi kurang maksimal. Sehingga pada akhirnya mereka sangat berpotensi lah memilih Martin untuk menjadi tandem Pecco di tahun depan. Akan tetapi pertandingan kemarin, Cak, jadi pertunjukan kemarin ternyata membuat kehebohan internal ya. Jadi gini Kang Mas, Ducati kan memiliki sponsor dan sponsor inilah yang menggerojokin duit. Jadi mereka memberikan banyak uang untuk Ducati dan teman-teman pastinya voice atau suara dari para sponsorship ini sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau mereka nggak mau ya nggak mungkin Ducati memaksakan diri. Dan rumornya suara dari sponsor inilah yang membuat ibaratnya kegoncangan dalam internal Ducati. Karena mereka sangat ingin bahwa Marquez lah yang masuk. Sebab mereka memandang Marquez bukan hanya pembalap, tapi Marquez juga sosok yang akan menarik perhatian para potensial buyer. Lenovo memandang bahwa Marquez adalah sosok pembalap yang menjual. Tidak seperti Martin ya ataupun Enea Bastianini. Jadi mereka memandang potensi terbesar atau mereka memandang bahwa Marquez ini adalah potensial rider yang akan membantu mereka dalam hal branding. Nah, itulah kenapa Cak sekarang ini sedang dalam persimpangan digodok betul-betul ya. Rumornya bahkan Gigi pun pusing. Dia mengatakan bahwa semakin sulit dengan balap kemarin membuat Ducati saat ini pada kondisi yang very difficult. Jadi very difficult situation dia bilang gitu. Jadi sangat sulit. Jadi dengan adanya Jerez semakin membuat mereka sulit untuk memilih, sangat sulit untuk memilih dan itulah yang membuat saat ini Ducati dalam persimpangan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Martin? Nah, Kang Mas, Martin sepertinya sudah nggak peduli, Cak. Jadi, Jorge Martin yang terbaru kemarin baru anget banget. Martin mengatakan bahwa jika tahun depan ini Ducati tidak memilih dia, maka waktu bagi Ducati sudah selesai. Dia tidak ada kompromi lagi. Dia mengatakan ini ultimatum terakhir dari Martin untuk Ducati. Jika memang Ducati tidak membutuhkan talentaku, bakatku, ya udah. Karena saat ini sudah nggak ada lagi yang perlu aku buktikan. Karena aku kencang. I'm the best rider, dia bilang gitu ya. Aku sangat kencang dimanapun. Aku sangat konsisten. Aku menorehkan best record lap yang tidak pernah dilakukan oleh pembalap lain. Jadi secara angka, secara performa, secara apapun itu, result, dia adalah pembalap terbaik saat ini. Jadi kalau memang sudah Ducati hasilnya sudah ada yang benar-benar sudah established nih, sudah dibuktikan, tapi Ducati ternyata nggak memilih dia, ya udah, buat apa dia di Ducati. Jadi ultimatum yang sangat jelas dari Jorge Martin dan ini sudah diterjemahkan dari MotoGP biar sampai tahu yang dikatakan Martin. Jadi kita benar-benar paham apa yang dipikirkan pembalap, apa yang dikatakan pembalap, tidak hanya kita memberikan informasi kesampaian, tapi kita kutip pernyataan langsung dari Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Martin yang memang gamblang, padang jinglang, yang dia mengatakan bahwa dia saat ini sudah betul-betul kehilangan kesabaran. Itu intinya ya. Jadi dia sudah kehilangan kesabaran, dia nggak akan peduli seandainya Ducati tidak memilihnya atau tidak menerima sebagai factory team, maka dia akan hengkang dari Ducati. Berikut kata Jorge Martin yang IWP terjemahkan dari MotoGP lengkap Cak, dari A sampai Z. Ini yang dikatakan Martin. Ini keempat kalinya aku mencatatkan rekor lap, sprint, dan menang pada hari Minggu. Itu tidak mudah dan kalian harus berada dalam kondisi prima. Aku sangat senang dengan hal ini. Sesampainya di sini, kami duduk di sini 4 hari yang lalu pada hari Kamis dan aku tidak menyangka akan mendapatkan hasil ini. Memang aku tidak melakukan start terbaik, tetapi berada di belakang Pecco adalah strategi yang bagus karena aku mempelajarinya dan membiarkan lap terus berjalan. Kemudian mencoba untuk mendapatkan tekanan ban yang baik karena dalam kondisi dingin seperti ini, grip ban depan akan sedikit turun. Aku percaya diri di belakang Pecco dengan 7 atau 8 lap tersisa. Aku mengatakan sudah waktunya untuk mengambil langkah. Aku mencoba pertama kali tetapi tidak bisa menempel. Aku agak melebar sehingga dia bisa menyerang balik, tapi untuk kedua kalinya aku melakukannya dengan sempurna. Aku mengambil risiko untuk mengerem keras. 5 lap terakhir terasa sangat lama. Aku mencoba untuk mendorong terus dan jujur aku sedikit lelah karena balapannya sangat panjang. Apalagi anginnya sedikit berubah dibandingkan dengan kemarin, jadi sangat sulit. Namun aku mampu membuat celah kecil di depan. Untuk mencatatkan rekor di kualifikasi, sprint, dan balapan hari Minggu itu sulit. Aku berkata pada diri sendiri siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 1. Dan ternyata di akhir pekan ini aku benar-benar menjadi yang nomor 1. Aku senang dengan hal ini karena mengalahkan Marc dan Pecco adalah hal yang luar biasa. Mereka adalah juara yang luar biasa dan aku bukan juara MotoGP. Jadi aku sangat senang berada di posisi itu. Aku rasa
Sekarang tidak ada yang perlu aku tunjukkan tentang masa depanku. Aku dapat mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi pada balapan berikutnya tidak akan mengubah apapun. Bahkan jika aku menang, aku terjatuh. Aku tidak peduli karena aku sudah melakukan apa yang aku perlu lakukan dan aku sangat senang dengan performaku. Sekali lagi, aku sangat senang dengan performaku. Itu yang pasti sangat penting. Sekarang, sudah semakin jelas dengan posisiku, tapi aku rasa keputusan tidak akan berubah. Aku adalah pembalap yang sama seperti kemarin, pembalap yang sama seperti hari Kamis. Jadi kini mereka, Ducati, harus mengambil keputusan. Aku kira mereka sekarang sudah memilih dan apapun itu harusnya akan bagus buatku. Yang pasti, aku sangat ingin ke tim Factory Ducati, tetapi jika mereka tidak menginginkanku karena alasan apapun yang kami tidak tahu, maka aku pastikan aku akan memberikan bakatku kepada tim lain. Itu kata Jorge Martin, Cak. Jadi Kang Mas sudah jelas ya, padang jinglang penekanan Martin yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir Ducati untuk memutuskan. This is the last chance. Jadi jika tahun ini tidak ada konfirmasi, tahun depan dia akan ditarik ke tim Factory, maka dipastikan Martin akan meninggalkan Ducati. Itu yang dikatakan Jorge Martin. Jadi teman-teman, ini adalah ultimatum yang sangat jelas. Ini penekanan, ancaman yang sangat jelas dari Martin kepada Ducati. Dan sekali lagi, memang kalau kita mengatakan tentang sebuah motor, suka nggak suka, Ducati adalah the best bike saat ini ya, in the grid ya. Tapi jika dalam hati sebagai pembalap yang merasa mungkin yang nggak dihargain, atau merasa kok kemarin saja Enea dipilih dan sekarang Enea memble. Padahal kemarin aku cakep, bagus gitu ya dibandingkan dengan Enea. Dan sekarang aku dengan bagus seperti ini, tetap aja aku nggak dipilih. Ya buat apa aku di Ducati? Kira-kira ngono Kang Mas. Makanya Cak, ini adalah penekanan, sekali lagi penekanan, ancaman, ultimatum yang ditunjukkan oleh Martin langsung di depan media dan ditujukan kepada Ducati. Ini artinya adalah, wes selesai pokoknya. Itu intinya, selesai Kang Mas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan Marc Marquez? Dan bagaimana juga dengan Gigi ataupun Ducati? Cak, Marquez sendiri juga sama, Cak. Jadi Marquez yang paling menarik, yang paling baru adalah sekarang Marquez sudah memberikan sinyal sangat kuat. Dia akan meninggalkan Gres ini. Pernyataan tersebut kita tangkap yang paling baru pasca race di Jerez kemarin. Dan dia merasa sangat happy, dia sangat senang. Dan ternyata kata Marquez sangat clear bahwa tahun depan dia nggak mau lagi di tim satelit. Jadi ini adalah sebuah langkah Marquez sebagai jembatan penghubung untuk menuju ke tim Factory. At least sekarang dia yakin bahwa secara skill ternyata dia masih mampu bertarung melawan para pembalap top MotoGP, yaitu ya Pecco dan juga Martin. Artinya secara skill dia masih punya. Jadi disitulah confidence atau rasa percaya diri Marquez kembali, Cak. Itu bahasanya. Dan inilah yang dikatakan Marquez yang memberikan penekanan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir dia di Gres ini karena tahun depan dia targetnya adalah ke tim Factory. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sangat menikmati, kalian bisa melihatnya di wajahku. Kalian lihat semua yang terjadi dalam pedok sangat santai. Kami mengawali balapan dari posisi 13, namun tidak membuat kami panik. Oke, kami tahu bahwa untuk memperjuangkan gelar juara dunia, kalian harus berada di level sama seperti Martin dan Pecco. Mereka adalah pembalap teratas Ducati. Namun kami, misalnya akhir pekan ini, belajar sesuatu pada sore hari bahwa kami memilih arah yang salah dengan pengaturan motor. Jadi kami harus sudah belajar untuk masa depan. Tapi kami perlu memahami bahwa kami masih kurang sesuatu jika ingin berjuang untuk title juara dunia. Tapi bagiku, aku sangat senang bisa bertarung dengan dua pembalap top Ducati. Saat pertama kali aku mengambil keputusan ini, aku tahu Ducati adalah motor terkuat. Makanya aku memutuskan untuk balapan dengan motor terkuat dan melihat apa yang mampu aku lakukan. Karena saat itu aku ragu apakah bisa finish di depan atau tidak. Dan fix sekarang, aku kompetitif. Karena aku kompetitif, jelas tahun depan aku ingin mencoba memiliki evolusi terbaru. Motor apapun, warna apapun, merek apapun. Bagiku yang penting adalah tim Factory. Karena untuk memperjuangkan kejuaraan dunia, kalian harus memiliki lebih banyak peluang. Dan sekarang aku punya ide yang jelas. Yes, itu kata Marquez. Aman wis. Nangkep ya? Pernyataan Marquez yang betul-betul menggarisbawahi. Katanya Marquez nih, apapun motornya, apapun mereknya, yang penting adalah tim Factory. Iki maksudnya apa, Cak? Memang ini adalah sebuah teka-teki yang sangat dalam ya, misterius ya. Kata-kata Marquez ini, dia mengatakan apapun mereknya, apapun timnya, yang penting tim Factory. Apakah ini artinya ya? Ini artinya jika nanti Ducati tidak memilih Marquez, maka Marquez akan kembali ke Honda. Nah, ini juga menjadi pembahasan cukup hot ya di antara kita-kita semuanya, Kang Mas. Soalnya begini, Cak. Suka nggak suka, Marquez ini waktu kemarin 2 tahun ke belakang ragu. Itu intinya.
Jadi dia ragu, apakah aku memang masih punya skill sih? Apakah aku memang sudah usai? Itu yang kita tangkap. Dan keraguan tersebut ternyata merusak mental Marquez, Cak. Jadi Marquez tidak nyaman, Marquez tidak senang, Marquez benar-benar sedih, Marquez begitu menderita suffering, Marquez betul-betul kayak stuck. Dan sekarang setelah terbukti Marquez mampu ngacak-ngacak di barisan depan, maka confidence tersebut kembali lagi. Dan artinya apakah Marquez nanti secara mindset akan berubah bahwa oh aku sih masih bagus banget nih, berarti Honda yang harus kita rubah. Dan itu akan memudahkan mentalitas Marquez untuk membawa Honda kepada puncak lagi. Itu analisa pertama ya, jadi analisa rada ngawur karena kita tahu Honda terpuruk sekali dan Honda betul-betul problem. Dan memang Cak, kalau kita membicarakan tentang Honda, Zarco sendiri yang paling baru benar-benar ini aduh Kang Mas, kalau kita membaca pernyataan Zarco atau mendengarkan pernyataan Zarco itu sedih, Cak. Soalnya sudah sangat jelas Zarco menekankan kepada Honda, buat apa harus ngetes perangkat atau komponen baru di Mugello. Karena teman-teman harus tahu bahwa nanti akan ada tes, nanti pabrikan Jepang akan membawa komponen-komponen baru, salah satunya Honda yang rumornya akan membawa swing arm baru atau lengan ayun baru. Jadi Kang Mas, saya tahu kan Honda sekarang ini ada dua basic yang problem, yang masih betul-betul nggak bisa dipecahkan oleh Honda. Yang pertama adalah traksi ban belakang, jadi less traction, less rear traction. Jadi tidak ada grip bagian ban belakang. Yang pertama. Yang kedua adalah sekarang ini justru masa lalu tidak, tapi sekarang dengan motor yang 2024, motor Honda ini kayak celeng, Cak. Jadi kalau dibelokin susah, Kang Mas. Makanya Samin harus benar-benar effort untuk membelokkan, dan ini membuat Honda sekarang lebih lambat 1,6 hingga 2 detik dibandingkan dengan Ducati. Per lapnya, saya bayangin aja, per lapnya. Makanya sekarang Zarco menegaskan, tidak perlulah ngetes-ngetes komponen. Karena satu titik ya, katanya Zarco. Satu, Honda itu harus berubah DNA-nya. Jadi motor yang sekarang harus berombak total atau diganti yang baru. Karena basis atau basis dari motor yang disodorkan oleh Honda sekarang sudah berantakan, itu intinya. Jadi kalau sudah basicnya berantakan, mau diapain juga susah. Artinya apa ya? Artinya ya aeronya problem, sasisnya problem, distribution weight-nya problem. Jadi balancing atau dari keseimbangan motornya tidak sejak masa lalu. Itulah yang membuat sekarang Zarco menegaskan, kalau bisa udahlah ganti DNA aja, itu kata Zarco. Jadi Kang Mas, memang Honda betul-betul kesulitan. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan Marquez akan ke Honda atau ke Ducati. IWP katakan begini, Cak. Ya bisa saja ya, ini kita agak gila nih ya, prediksi kita nih. Yang pertama, Marquez mungkin akan menunggu tim factory Ducati. Tapi jika Ducati ternyata nggak memilih dia, ini frontalnya ya, brutalnya, Marquez bisa saja akan balik ke Honda. Dan ini akan gempar, Cak. Jika Marquez balik ke Honda akan gempar. Karena kenapa? Ya kita tahu ini kan tim yang benar-benar suffering, yang benar-benar kesulitan. Nanti kalau balik lagi ke Honda ini sama saja bunuh diri ibaratnya. Kembali lagi ke masa lalu, kembali lagi yang sangat sulit kemarin 2 tahun ke belakang seperti apa. Tapi ya namanya Honda dan namanya Marquez ini kan mereka benar-benar begini, Cak. Ibaratnya tuh benar-benar memang sudah seperti nggak hanya sebagai partner, tapi mereka sudah seperti keluarga. Itu yang kita tangkap dari Honda dan Marquez. Bahkan kemarin Marquez masuk podium pertama kali. HRC official lewat Twitter dan Instagram yang mengucapkan selamat buat Marquez. Ini kan gila. Ini nggak pernah terjadi. Ini gila, ini luar biasa, extraordinary menurut IWB. Makanya itu yang kita tangkap bahwa mungkin nggak masuk dalam list ya. Nggak masuk dalam list prediksi ya, karena agak gila ya, tapi tetap IWB nggak bisa tutup itu, jadi kita taruh aja di belakang. Artinya kemungkinan Marquez ke Honda masih ada, walaupun sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Marquez akan ke KTM. Teman-teman, KTM memang saat ini adalah motor yang bagus. Dream atau mimpi dari KTM adalah mentandemkan antara Pedro Acosta dan Marquez. Itu kata dari peer group ya. Jadi artinya mereka sangat berharap Marquez akan mau gabung dengan KTM. Dan radar mereka sudah berdenyut, Cak. Celing, celing, celing gitu bahasanya, Cak. Jadi kalau Marquez mau, ya sangat terbuka. Nanti KTM bisa saja nanti menyeting ulang dan Marquez akan gabung dengan KTM ya, KTM. Dan entahlah bagaimana ngutang-atiknya. Tapi nanti dream mereka adalah mentandemkan Acosta dan Marquez. Ya, padahal ada Binder di sana kan, agak mustahil. Tapi ya tetap, Cak, namanya sesuatu yang gila itu bisa saja terjadi. Jadi itu yang bisa kita tangkap. Kalau Aprilia ya bisa saja ya, tapi memang rumor tentang Marquez ke Aprilia itu nggak terlalu kencang. Justru yang kencang adalah KTM karena di sana ada Red Bull. Walaupun teman-teman harus tahu bahwa nantinya jika Marquez gabung ke tim Ducati, bisa saja nanti Red Bull tinggalkan oleh Marquez. Fabio Quartararo juga kita sudah tekankan kemarin bahwa Fabio merasa dengan Yamaha ini memang
masih suffering. Tapi dia sangat optimis bahwa Yamaha sudah melakukan langkah-langkah tepat dan Yamaha di masa depan bakal bisa saja bangkit. Menurutnya ya, menurut Fabio, kenapa dia memperpanjang dengan Yamaha, karena dia trust dengan Yamaha. Jadi mungkin itu aja Cak, informasi yang paling update buat semuanya. Oh ya, satu lagi Cak, ada kabar terbaru dari India. Sepertinya Cak, race India tahun ini bakal tidak bisa digelar. Jadi informasi dan rumor yang kita dapatkan dari MotoGP, ya mungkin bisa kita katakan informasi ya, bukan rumor ya. Yang jelas adalah ternyata di India nantinya seperti akan batal. Sebab informasi yang kita dapatkan ternyata ada problem antara penyelenggara dengan ya pemerintah terkait yang memiliki wilayah untuk sirkuit India, tidak sinkronis lah perizinannya, biaya-biayanya. Jadi Boots India sepertinya bakal gagal nantinya di tahun ini. Dan rumornya justru nantinya akan diganti oleh Sokol sirkuit. Jadi di Kazakhstan yang kemarin banjir bisa saja nanti akan malah jadi confirm akan digelar di bulan Septemberan mungkin ya. Dan itu akan menggantikan posisi dari Boots India. Kira-kira demikian Cak rumor terbaru dari MotoGP. Sekarang sama komen Kang Mas. Kira-kira apakah Ducati akan memilih Martin atau Marquez? Sama komen di bawah. Dan sama sendiri jika menjadi Gigi Dalina sebagai bos Ducati, kira-kira Samuel memilih siapa? Marquez atau Martin untuk menjadi tandem dari Pecco? Dan yang patut dicatat, Cak, Pecco kurang suka dengan Marquez. Itu yang kita dengar karena dia merasa masih nyaman dengan Martin. Pastinya suara atau voice dari Pecco akan didengarkan oleh Ducati. Walaupun sekarang menjadi ganjalan adalah sponsor yang sangat kuat ingin supaya Marquez yang ditarik oleh Ducati, bukan Martin. Karena menurut mereka sebagai brand Marquez dipandang lebih menjual dibandingkan dengan Martin. Jadi mereka nggak butuh yang namanya rekor. Mereka nggak butuh namanya performa selalu top of the top. Tapi menurut mereka dari beberapa rumor, para sponsor sangat menginginkan Marquez yang akan ditarik oleh tim Ducati Lenovo. Kita lihat saja seperti apa usaha dari Ducati untuk memilih yang akan nantinya diumumkan di Mugello tanggal 31 nanti. Kita lihat seperti apa. Dan seperti biasa Cak, kalau saya suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.